Kapan saja mungkin Pak Kis mengingat dia, bisa saja dia datang. Namanya Ki Jarod. Ya memang betul ya dia. Saya kenal Jarod dari zaman Dua Dunia di makam Rangga Gading, batu tulis. Tempat saya memang di Gunung Suci. Tempat Pastareana, salah satu putrana Sang Prabu. Sayalah yang mendampingi beliau ke Tanah Suci. Di bangsa kami itu tetap mempunyai tanduk, tapi perwujudan kami tidak akan ada yang bisa tahu yang sebenarnya perwujudan kami. Sebelum kita lanjut bertanya-tanya nih tentang sosok mediator Pak Kis, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Mata Langit semua. Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Kita bertemu lagi di markas Mata Langit ini. Kita hari ini kedatangan tamu sang mediator. Bagi saya tamu ini sangat istimewa. Namanya Mang Kis. Pak Kis boleh juga ya. Beliau dikenal sebagai sosok mediator yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia spiritual ya. Ya, Panglima silakan pertanyaan pertama untuk Pak Kis. Pak Kis kan sudah lama nih jadi mediator ya. Ini pemirsa Mata Langit, kalau boleh saya kasih bocoran, Pak Kis ini sebenarnya nih kakak kandungnya dari Ismi, mediator dari Mata Langit. Yang mau saya tanyakan ini, jadi mediator itu pilihan atau ketidaksengajaan atau memang ada bakat alam gitu yang tersimpan di dalam jiwa Mang Kis gitu, sehingga Mang Kis lebih dikenal dengan sosok mediator dan sudah banyak sekali menjelajahi tempat-tempat angker, tempat-tempat mistis, mungkin hampir di seluruh penjuru Indonesia ya. Tepatnya dulu waktu acara Dua Dunia gitu. Ya, di Trans Studio. Kan banyak netizen mengatakan nih, mediatornya kok itu saja ya, jangan-jangan settingan, jangan-jangan itu rekayasa saja. Apakah menurut Pak Kis mediator itu bisa settingan, bisa rekayasa, atau bagaimana menurut Pak Kis? Menurut saya mediator itu nggak mudah. Karena satu, ada dari segi keturunan, atau dari yang bisa dipanggil lah, intinya dari segi keturunan sama dari ini saya kurang tahu juga ya namanya. Bakat ya, maksudnya bakat ya. Indra keenam memiliki sixth sense atau indigo gitu ya Pak? Karena saya kurang ngerti juga. Kan banyak ya netizen mengatakan ingin mendaftar jadi mediator atau ingin mempelajari menjadi mediator. Apakah kalau tidak ada bakat itu nggak bisa atau bisa gitu? Kayaknya nggak bisa kalau nggak ada bakat gitu. Nggak bisa ya kalau nggak ada bakat ya? Jadi memang artinya harus ada bakat. Ya. Seperti itu gitu. Ya mungkin juga saja. Mungkin juga seperti. Tadi pertanyaan Panglima yang pertama belum terjawab sama Pak Kis. Menjadi mediator itu pilihan hidup atau secara tidak sengaja? Nggak disengaja juga sih saya jadi mediator, karena awalnya saya diajak juga, terus sengaja diajak waktu zaman dulunya lah saya diajak sama adik saya Ismi dan juga Kimba Wajir, saya diajak juga. Oh gitu. Tapi sebelum diajak itu, apakah sebelumnya Mang Kis itu sudah sering kesurupan juga kah, ataupun? Ya memang ada sifat keturunan juga sih dulunya. Oh gitu. Jadi sebelum ikut jadi mediator acara-acara misalnya Dua Dunia atau acara-acara mistis-mistis yang lain itu, memang udah pernah kesurupan? Udah pernah. Nggak tahu juga ditambah lagi masuk ke Dua Dunia, ya udah jadinya. Makin jadi ya? Makin. Oh, dari gitu. umur berapa yang pertama kali kesurupan itu? Iya. Pak Kis? Usia sekolah? Atau kalau nggak salah SMP ya. Wah, SMP berarti masih muda sekali ya? SMP waktu itu ikut nenek di Jawa itu, di Tegal dulu, di situ saya. Itu sosok apa tuh yang pertama kali masuk ke badan Mang Kis? Mang Kis masih ingat? Jujur aja, makan kertas. Makan kertas? Itu. Subhanallah. Jadi Itu gimana rasanya? Baru saya ini
kebuka makan kertas gitu. Sadar? Udah dulu Atau saya nggak jatuh sakit tipes juga dulu awal, udah ini makan kertas. Makan kertas. Enggak sadar juga saya. Tapi sosoknya baik apa nggak yang masuk itu pertama kali? Waktu itu saya masih inilah apa namanya? Belum paham ya? Iya, cuma main makan aja gitu. Apakah kalau seorang mediator itu menurut Pak Kis sendiri bisa disebut anak indigo atau tidak? Kayaknya enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena mediator ada sifatnya dia bisa ngeliat, ada sifatnya dia nggak bisa ngeliat juga gitu. Oh gitu. Jadi nggak semuanya mediator bisa ngelihat. Enggak. Tapi Iya. bukannya mediator itu sangat sensitif, sangat peka gitu terhadap Tergantung bawah dari sadar? mediator juga dia Oh. apa dia apa namanya mempelajari dari ilmu dari itu apa atau tidak. Soalnya kalau dia mempelajari ilmu mediator secara nggak langsung mungkin dia bisa ngeliat. Kalau Pak Kis termasuk yang mana? Termasuk yang bisa melihat atau hanya merasakan? Ya hanya merasakan aja sih. Iya. Oh, berarti hanya merasakan. Tapi nanti akan terkuak sosok itu setelah diajak wawancara si sosok yang di badan Pak Kis kayak gitu ya barangkali. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari saya. Seorang mediator itu kan biasa didampingi jin korin ya. Nah, Mangkis sendiri ini saya melihat mungkin sudah banyak juga orang tahu ada satu sosok ini yang selalu bukan mengikuti ya. Mungkin kapan saja mungkin Pak Kis mengingat dia atau memanggil dia, bisa saja dia datang. Namanya Ki Jarot. Apa benar itu? Iya memang betul sih dia. Sejak kapan Mangkis kenal sosok Ki Jarot tersebut? Saya kenal Jarot dari zaman dua dunia. Terus kenalnya saya zaman di makam Rangga Gading Batu Tulis. Di situ saya Bogor. Iya Bogor. Di situ saya kenalnya sama ke Jarot di situ. Pertama kali kesurupan Ki Jarot tuh di Iya situ. di Rangga Gading. Pertama kali yang Mangkis lihat sendiri itu sosok Ki Jarot itu sosoknya bentuknya seperti apa gitu visualisasinya gitu. Kalau waktu awalnya dia tuh bongkok. Oh dia bongkok. Cuman nggak tahu ya aslinya, cuman awalnya tuh. Yang Habis itu? terlihat oleh Pak Kis Iya. bongkok. Apalagi selain Waktu bongkok? awalnya dia bongkok gitu. Di Kurus situ atau gemuk atau sedanglah badannya lah gitu. wajahnya pakai jenggot atau bagaimana? Seperti kakek-kakek atau Sudah agak tua sih. Iya. berjenggot atau tidak yang terlihat oleh Pak Kis? Karena ini sosok Ki Jarot itu sangat identik gitu dengan Pak Kis. Nggak berjenggot kalau nggak salah sih. Saya berjenggot. Iya iya iya. Cuman orang nggak tinggi, dia dibilang pendek enggak, Sedang lah. ya sedang ya. Kakak-kakak kan tinggi, cuma Iya, dia iya. aja yang ini itu. Jadi sudah berapa lama kedekatan Mangkis sendiri dengan sosok Ki Jarot? Ya 9 tahun kurang lebih lah. 9 tahun. Manfaat apa atau faedah apa kedekatan Pak Kis sendiri dengan korin Ki Jarot tersebut? Nah, sampai saat ini tuh apa sisi-sisi positif yang udah Pak Kis sendiri dapatkan? Semenjak saya kenal Jarot, dia kalau ada apa-apa sering bilangin nanti mau ada anu. Sering memberi informasi Salah satu contoh apa Jadi, tuh? Salah satu sebelum contoh. kejadian dia udah kasih tahu. yang paling diingat. Nanti mau ada kejadian ya, ada dengar kabar buruk. Iya, Bu, ada kabar buruk. Tapi bukan berarti saya harus fokus ke Jarot, tetap saya yang di atas semua. Ya, ini aja gitu. Saya ngasih kabar-kabar lah gitu. Apakah pernah kabar yang Ki Jarot sampaikan akhirnya terbukti? Katanya waktu itu pernah ada salah satu tim liputan Iya, yang waktu itu namanya hostnya Indi Hananta itu. Ingin apa namanya menanyakan soal Hamil. masalah hamil. Saya kan cuman ini nanti mau punya anak perempuan, anak pertama. Ya udah begitu. Anak Ternyata terbukti. perempuan anaknya gitu. Memang Ki Jarot memberikan apa ya semacam informasi di awal ya, tetapi Iya. semua tetap tergantung Allah ya keputusannya. Yang saya masih penasaran tadi Pak Kis bilang kalau sosoknya Ki Jarot itu udah tua, kemudian agak bongkok, terus udah gitu tidak berjenggot. Iya. Nah, terus pakaiannya seperti apa Pak? Oh itu pakaian kerajaan. Iya apa namanya sih? Ada itu pekerjaan. Yang ikat kerajaan. Oh lah. iya Apa iya. namanya? Kayak ada pangkat di sini. Iya. Gitu. Terus atasnya? Iya. Pakai ikan juga. Pakai kepala gitu. Iya pakai Oh, kepala. pakai kepala. Kayak pendekar gitu Prabu-prabu. atau? Iya, kayak pendekar Prabu. lah. Kalau Prabu kan ada mahkotanya. Ya ini nggak pendekar lah gitu. Iya. Oh, pendekar. Ini udah lama saya nggak di ini lagi. Hmm. Kalau nggak ada kabar-kabar baru dibilangin nanti ada anu baru dikabarin gitu. Baru dia datang memberikan Kalau ada apa-apa. pesan ya, gitu. memberikan Iya. pesan. Apa pengalaman-pengalaman mistis semenjak menjadi mediator dari sisi yang enaknya dan sisi pahitnya gitu? Menjadi sang mediator itu kan nggak mudah ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman itu sebelumnya? Ada waktu itu satu di makam Badigul Jaya Cimande. Nah, itu apa yang terjadi di situ? Itu baju sampai sobek. Hah? Oh iya? Baju? Ya di Kenapa sobek? di makam Badigul Jaya sampai dipegangin orang banyak. Oh, kuat sekali berarti ngamuk. Kerasukan sosok apa saat itu? Itu di Cimande itu kuda terbang. Makam Oh. Badigul Jaya itu. Yang masuk udah terbang? Ya, kurang tahu itu masuk bajunya Kuda terbang? sobek. Heeh. Sama di jembatan Cirahong.
Itu yang berbahaya sekali itu. Yang Apa sosoknya kalau yang di jembatan Cirehong? Itu apa saya lupa lagi, itu bahaya juga itu sampai sampai apa itu? Mau nyebur? iya Mau nyebur ke kali Iya, dari sama. jembatan. iya sama daerah Banten juga itu yang kali itu. Tapi itu sudah mengenal Ki Jarod pada saat itu. Sudah Mengenal Ki Jarod. ya udah. Apakah beliau datang saat itu? Jadi setiap ada ini dia langsung datang. Setiap Pak Angkis dalam bahaya dia datang? Iya, dia datang daerah Jawa Barat gitu. Nah, selain yang terjadi baju robek, jaket robek, pernah nggak misalnya entah kena benda tajam di kaki, di badan, ataupun sampai biru-biru badan ataupun apa, pernah terjadi seperti itu? Yang kan baju sobek. Baju doang, baru itu ya. Kalau pertanyaan netizen Wajib, biasanya gini, kalau habis kesurupan jadi mediator, apakah badan nggak pegel-pegel? Nah ini pertanyaan umum nih yang sering ditanyakan netizen. Apa rasanya habis Mohon maaf ini kalau memang yang belum biasa mungkin berasa badan sakit. Tapi kalau udah biasa mungkin udah biasa udah nggak kaget nih badan, udah nggak kagok lah, udah nggak kaget lah gitu. Tapi kalau belum biasa, saya rasa mungkin ngerasain badan yang ini yang itu badan ngeluh lah badan gitu. Karena udah senior, jadi udah biasa, jam terbang udah cukup tinggi Pak Kisnya. Nah terus kan tadi Bapak bilang itu ada keturunan nih. Siapa di antara orang tua, ayah atau ibu yang menurunkan bakat untuk menjadi mediator? Sebenarnya dari beliau sih nggak ngejarin hal seperti itu gitu, nggak ngejarin. Kamu nanti jadi mediator enggak gitu. Iya, tapi bakat cepat kesurupan bisa Ya dari orang tua. Soalnya Pak Angkis ini satu keluarga mediator semua gitu, bukan semuanya tapi sebagian besar. Jadi Pak Angkis ini adalah kakak dari Ismi, kemudian kakak dari Agil karena Agil adik Ismi, kemudian kakak dari Igun karena Igun adalah adiknya Pak Angkis yang paling bontot. Jadi satu keluarga aja udah 4 orang yang jadi mediator. Ini kan luar biasa gitu, nggak mudah padahal jadi mediator gitu Pak Angkis. Apakah adik-adik Pak Angkis diajari oleh Pak Angkis atau mereka bisa sendiri? oh enggak, pagi sekarang ini Los aja. Masing-masing. ya. Kan Ki Jarod tuh identik dengan Pak Angkis. Pernah nggak komunikasi dengan Ki Jarod? Andaikan suatu saat ada orang lain yang ingin jadi mediator, Ki Jarod mau nggak masuk ke orang itu? Atau harus badan Pak Angkis? Wah, walau itu masalah beliau sendiri, jadi saya nggak bisa menjawabnya, Mbak. Gitu. Cuma yang pernah bilangnya begini, saya mau masuk ke badan kamu aja, nggak mau saya ke orang lain. Nah itu dia, Udah itu statement aja, itu yang saya Mbak, ingat gitu. tuh. Kayak ada hubungan apa ya, emosional gitu dengan Pak Angkis. Nah kalau Pak Angkis tahu nggak asal Ki Jarod dari mana? Ki Jarod itu berasal dari Gadok, Gunung Suci, Garut. Dan terus terang aja saya udah sering ke sana sampai sekarang saya sering terus terang aja. Gunung Suci. Main ya. Jadi saya sering ziarah-ziarah aja gitu. Di sana itu ada makam atau petilasan atau apa? Makam beliau. Oh makam. Oh, ada makamnya. Iya, jadi dia nanjak ke atas. Dari terminal Garut naik angkot turun di Gadok terus naik ojek terus ke Gunung Suci. Oh, Gitu. jadi Namanya Gunung Suci. Iya. Jadi artinya Ki Jarod itu dulunya memang sosok manusia dan sekarang Jin Korinnya ini yang sering masuk ke Pak Kis. Nah, Jin Korin lah mendampingi Ki Jarod. Nah, Ki Jarod dulu aslinya itu seorang apa? Dia putra raja dari Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran Galuh. Berarti ada hubungannya. Putra yang ketiga. Saya kok ngerasakan saat ini tuh ada naga yang datang ya. Ada kayak kakek bertongkat, tongkatnya juga seperti tongkat naga. Saya lihat. Walam itu siapa ya? Nanti kita boleh cari Mungkin tahu. ada yang mau sampaikan pesannya Bang. Iya, gitu. Tapi kelihatannya kok ada kayak hawa kesedihan ya. Di Pak Ki sendiri saya merasakan hal itu, sesuatu yang mungkin mau disampaikan tapi kayak tertahan, seperti apa ya, gimana ya yang saya rasain. Mungkin Pak Kis bisa menceritakan gitu, Gak apa-apa Pak Kis. rasa itu. Kita ingin menguak lebih jauh tentang sosok Ki Jarod karena kami sangat hormat pada beliau gitu. Beliau sering datang memberikan pesan yang baik. Ya, saya juga bingung mau Nggak apa-apa, ceritakan saja. cerita apa, saya juga bingung juga sih. Karena saya nggak bisa apa-apa sih, Mbak. Bingung juga. Itu nama asli atau nama samaran? Oh, itu nama samaran Ki Jarod. Oh, aslinya boleh tahu nggak? Ya, aslinya ya itu. Ada yang dirahasiakan nggak boleh tahu ya. Jadi artinya sepanjang perjalanan cerita kita tadi, menjadi mediator itu nggak mudah. Menjadi mediator itu nggak sembarangan, ya bukan asal-asal kesurupan, tapi tidak ada klimaks inti daripada yang ingin kita ungkap gitu apa gitu ya, gitu ya Pak Gis ya. Iya.
saya penasaran juga nih dengan sosok yang naga. Naga, kakek bertongkat naga yang barusan nyampe kemari. Ada apa nih ya? Nanti kita telusuri kenapa dia datang. Apa karena kita membahas tentang cerita sosok Ki Jarot, maka dia hadir. Nah, nanti kita juga akan berbicara juga dengan Ki Jarot sendiri ya. Kita akan panggil tapi melalui mediator Ismi, bukan melalui Mangkis. Nah, coba, agar Mangkis sendiri bisa melihat. Bisa komunikasi langsung ya? Dan bisa berkomunikasi langsung dengan sosok Ki Jarot dan sosok kakek bertongkat naga tadi. Ya, pemirsa Mata Langit, kita akan melakukan mediumisasi terhadap sosok yang saya lihat tadi, sosok naga dan sosok kakek berjubah dan bertongkat naga dan sosok Ki Jarot. Apa Ki Jarot sosok yang saya lihat tadi naga atau kakek bertongkat naga? Apakah Ki Jarot punya sosok yang berbeda yang selama ini mengikuti mediator Mangkis? Mangkis ya. Oke, auzubillah Allah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam dari saya. Salah. Iya. Selamat datang di Markas Mata Langit. Ya, Iya. saya datang juga ke tempat ini. Iya. Kalian sudah menyeberangi danau yang kalian seberangi. Allah Akbar. Danau yang di sana lah, Ciamis. Panjalu. Oh iya. Iya. Iya, berarti yang di Iya. makam. Iya. Tadi saya melihat sosok naga, kakek-kakek berjubah bertongkat naga. Apakah itu Anda? Ya, Oh iya. Soalnya kita berbicara tentang sosok Ki Jarot yang selama ini suka datang kepada Pak Angkis. Jarot, Iya. bocah tua. Bocah tua bilang. Apa hubungan Anda dengan Ki Jarot? Sama teman seperjuangan. Oh. Teman seperjuangan. Maksud Anda teman seperjuangan dalam hal apa? Dalam mendampingi manusia yang bukan manusia biasa. Iya. Oh, benar kan tadi kan mendampingi sosok pemimpin ya yang berilmu. Kalau boleh tahu dulu siapa yang didampingi? Dia jauh di bawah aku. Berarti Anda lebih Dia senior. mendampingi manusia muda yang berpengaruh di daerah Jawa Barat, Kerajaan Jawa Barat. Pajajaran. Ya. Dan saya berhubungan dengan salah satu tongkat yang sudah kau singgahi. Iya. Salah. Ya. Iya. Kau ingat Iya. Syekh Ali Murtado? Iya. Tongkat itu, pedang itu. Oh iya. Polos Norai. Iya, yang di Ciamis. Tapi tongkat yang aslinya apa memang berwujud naga atau biasa saja? Ya, Biasa saja tongkat. tapi memang ada kepala naga. Karena tongkat itulah manusia yang didampingi si Jarot. Dia memeluk agama yang kalian yakini. Oh, menjadi mu'alaf. Makanya tongkat itu sebagai tanda ya katanya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Sebagai tanda di mana saya taruh tongkat ini sebagai apa, nggak salah waktu dibilang? Sebagai keimanan. Keimanan. Ya. Sebagai jejak bahwa kita seorang muslim Iya. harus menginjakkan kakinya di tanah suci Mekah. Iya. Iya. Karena di sanalah pusat kekuatan kita. Si Jarot akan menceritakan yang sebenarnya. Iya. Mengenai sosok Ki Jarot sendiri, saya boleh panggil apa ke Anda, maaf?
Boleh panggil Aki? Siapa nama Anda? Aki apa kita panggil? Kan tak kenal maka tak sayang Ki. Biar enak manggilnya Ki. Panggil saja Aki. Aki aja. Aki Nusa Larang. Boleh. Aki. Aki Cai. Aki Cai. Karena harus lewat danau ya. Aki mau tanya, itu kan Ki Jarot seringnya masuk ke badannya Pak Kis. Kenapa sih kok Ki Jarot suka banget sama Pak Kis? Iya, tidak semua manusia bisa menampung perwujudan kami, dan raganya memang raga yang bisa menampungnya dan sangat cocok dengannya. Apakah sosok gaib itu memilih manusia yang karakternya sama dengan sosok itu sehingga Iya, dia tidak semua manusia. Tetapi bukan berarti manusia itu adalah manusia yang lemah. Jika terkadang manusia berkata manusia yang bisa melihat bangsa kami adalah manusia yang lemah, lalu bagaimana dengan baginda Rasul yang melihat bangsa kami dan berbicara dengan bangsa kami? Nah, ini penting nih Ki. Kan ada yang bilang kalau manusia bisa melihat jin berarti di badan dia ada jin, sedangkan Rasul bisa melihat jin. Hanya saja bangsa kami berwujud tidak sesungguhnya, karena memang perwujudan kami yang sesungguhnya hanya Sang Pencipta yang bisa melihat perwujudan kami yang sesungguhnya, Panglima. Ya. Karena kami itu tercipta dari api dan kami bisa membakar siapapun. Nah, kalau misalnya ini netizen banyak yang penasaran mengenai mediator. Apakah Ki Jarot mau masuk ke mediator lain selain Pak Kis? Tidak semua manusia yang dapat Menampung. kami singgahi sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami bisa memasuki dengan siapa yang kami inginkan, dan kami bisa memberikan sesuatu yang kami ketahui, yang kalian tidak ketahui. Boleh tahu nggak Ki yang didampingi Ki Jarot namanya siapa? Nanti si Jarot saja yang mengatakan. Sebegitu pentingnya Jarot kalian tampilkan. Soalnya kalau nama Ki Jarot dipasang sebagai judul di sebuah tayangan itu menarik loh. Beliau Tapi itu sosoknya tidak menarik buat saya. masa sih? Memang sosok Ki Jarot seperti Hanya apa Ki? kakek bungkuk saja. Oh, itu kan beliau berilmu. Ini bener nggak Ki Jarot itu berilmu Ki? Karena saya lihat seolah-olah beliau menyembunyikan Tidak ada identitasnya pertanyaan gitu lain. loh. Sama seperti Aki Jika juga dia berilmu tidak kan? sanggup, dia tidak akan mendampingi Oh, tokoh iya. penting manusia di bumi ini. Tapi emang karakter beliau memang suka merendah ya. Low Memang dia profile. rendah. Aki gitu sih. Semeter tak sampai. Masa kecil dong. Aki bercanda. Karena dia membungkuk. Oh iya. Kalau nggak bongkok tinggi ya Ki. Dia terlalu menunduk. Biarkan dia bercerita sendiri. Ya. Saya akan mempersilahkan Iya. sebagai tetua. Iya. Sebelum Pajajaran ada, saya lebih dulu ada. Karena saya dari kerajaan Galuh sebelum Iya. Pajajaran lahir. Kerajaan Galuh di Berarti Aki di danau itu sudah cukup lama ya? Lama. Kalian tahu, Lama sekali. Galuh itu kerajaan pertama sebelum Pajajaran lahir. Jadi seekor naga itu saya melihat badannya sudah banyak dipenuhi lumut ya, saking lamanya. tua. Sampai Usianya. hijau semua badannya. Silahkan jika Anda ingin berjumpa dengan si Jarot. Mau dong Ki dipanggil Ki. Boleh nggak masuk ke Tadi badan dia Ismi? sudah datang, bukan? Iya, tadi dia sudah datang. Iya. Tapi sekarang Panglima pengennya bukan ke badan Pak Kis, pengennya masuknya ke badan Ismi, boleh nggak? Ya boleh lah. Apa saja masuk. Apa sih? Oh, kalau badan Ismi apa saja masuk gitu Ki?
Kau tidak ingat dia melompat ke tugu yang sudah. Oh iya bener, waktu di Nusa Larang. Tahu nangkring. Dan hanya bocah ini yang berani melakukannya. Jadi Sobat Mata Langit, ada satu liputan kami Belum pernah ada yang berani ya, Ki ya? petilasan di Dan Nusa tidak Larang ada yang Ciamis. berani berteriak di malam hari. Iya. Tempat itu suci. Iya, Ki. Baiklah, Jarot. Oke, ketamu dulu. Ya udah dipanggil coba Ki Jarotnya Ki. Deketan sini Pak. Astagfirullahaladzim. Lagi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ini Ki kabar, Jarot. Ki Jarot? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Jarot suka mau bahasa Sunda. Nah, Tuh kan. Eta ragana itu. Biasanya masuknya ke sini ya Ki. Sekarang ke Ismi Ki. Sarwa ya. Iya teh adina apa? Sama aja. Oh sama aja, karena ini adiknya. Terima kasih sebelumnya udah sampai di markas Mata Langit. Terus Sami-sami. cerita dong Ki, sebenarnya Aki ini siapa sih? Banyak yang pengen kenalan sama Aki nih. Atuh aki masaha. Lain saha rek naon. Nyaho aki. Apa tuh? Aku bukan siapa-siapa gitu. Iya, bukan siapa-siapa. Saya ingin nanya nih, kenapa Aki tuh senang mengikuti Mangkis? Kan banyak tuh orang-orang yang bisa Aki ikutin, yang mungkin Aki senang nih. Tapi kenapa Aki tuh sering di Mangkis gitu? Kumahanya. Itu mesti dijawab lain. Iya dong. Jawab dong. Iya teh ngaranna Apa? cinta Ini dari namanya. pertemuan pertama. Oh. Pertemuan pertama berarti waktu di Di batu tulis. Rangga Gading. Iya. Emang apa yang menarik dari Mangkis sampai Ki Jarot mau ngikut ya? Atau seneng aja. Karena memang wadahnya cocok jeung Aki. Cuman sekedar wadahnya aja, Ki. Wadahnya bisa menyampaikan apa yang bisa tersampaikan untuk menyampaikan tentang kebenaran. Walaupun kebenarannya itu pun butuh proses, butuh waktu. Tidak seperti naon teh ngadaang sambel di daang teh Langsung pedas. gitu. Termasuk identitas Ki Jarot sendiri ya, tidak semudah itu dibuka di awal ya Ki. Sepertinya ini akan mengungkap sesuatu yang tidak terungkap. Inilah Mata Langit, mengungkap yang tak terungkap. Mata langit. Oh, kok tahu sih Aki? Ki Jarot tahu aja. Sampai tahu yang yang ditunjuk sini dan sini. Nyawa tuh. Suka Ini ngawasin. kan beredar kabar Ki Jarot tuh tinggal di Gunung Suci katanya. Apakah benar itu, Ki? Aki itu di Gunung Suci. Suka gitu-gitu Ki Jarot tuh. Ya Pak ya. Gunung Suci. Kayaknya tuh kalau mengatakan nama Gunung Suci itu kayak rasanya saya kayak bergetar gitu. Jiwa apa saya di sana? mendengar nama itu. Lain. Bukannya bergetar. Ini anak muda Bang Rima. Tapi yang pasti terpikir oleh manusia itu capek. Makanya saya pijit. Oh yaudah saya kaki. mijitin sini Ki, aku yang mijitin Ki. Oh, tenaon-naon Neng. Oh, kasihan. Soalnya Gunung Suci teh naik ke Gitu ya, Pak? atas. Iya, tinggi. Penuh dengan anak tangga perjuangan. Oh gitu ya. Pak Ki sudah pernah ke sana ya Ki? Pak Ki gitu ya, capean. Ngap-ngapan. Ngap-ngapan. Emang berapa anak tangga ada ke atas? Ratusan. Tanah sih dia. Anak tangganya tanah. Dia naik ke atas. Ntar berhenti. Ada 200. Ayo atuh. Ada 200. Nggak ada. Oh, di atas itu ada makam. Banyak. Itu makam siapa saja di sana Ada Ki? 3 makam sih. Ada 3 makam. Makam siapa aja? Ingat nggak Pak? Aduh lupa ya. Banyak yang mengunjungi situ. Banyak. Jadi begini, saya teh kasih tahu itu tempat saya memang di Gunung Suci. Iya. Gunung Suci itu adalah tempat pasareana
salah satu putrana Sang Prabu. Putra Prabu Siliwangi. Gitu. Ya. Namanya Namanya Kelantrang. Kelantrang. Siapa Syekh itu? Rahmat. Ayo sahaya. Sahaya. Yahut. Kelantrang. Beda ya dengan Kian Santang. Kelantrang suci. Sarwana. Walah, Kian Santang. Tadi teh kieu. Kunaon ngaranna Gunung Suci. Nyaho teu eta pedang nu di. Iya. Bahasanya bahasa Indonesia boleh nggak Ki? Oh, Panglima kan nggak Tadi terlalu lagi paham ya. saya juga. eta Gunung Suci. Kunaon namana? Rahmat. Rahmat itu adalah nama pemberian dari seorang syekh Ya. Mekah. Sayyidina Ali. Lain Sayyidina Lain. Ali. Oh bukan. Orang salah kaprah. Oh, sudah apa? Sayyidina Ali teh di zaman Irak. Di zamannya kapan? Ini serius ini Iya, iya. bicaranya. Jadi kenapa saat itu Kian Santang itu berkata, siapa yang bisa mengalahkan dia? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia. Ternyata ada seorang kakek tua berjanggut mengatakan, ada seorang laki-laki yang bisa mengalahkanmu. Di mana dia saya datangi? Kian Santang berkata seperti itu. Si kakek tua itu mengatakan, temui dia. Dia bernama Syekh Ali. Syekh. Di mana dia? Dia ada di tanah Mekah. Datanglah Kian Santang ke tanah Mekah di abad 15. Ketemulah di sana tanah Mekah. Saya cerita dulu ini. Iya. Iya, cerita lah. Panjang sampai pagi Cerita lagi. tidak apa-apa. Iya. Jangan panjang-panjang kalau sampai pagi Cerita nanti lagi. kepanjangan. Kasihan nanti Aki capek. Dia datang ke Mekah. Bertemu seorang kakek bersorban. Tidak tua, tidak muda, sedang. Dia bilang, hai Bapak tua, apakah Anda kenal dengan Gagan? Apakah Anda kenal dengan Syekh Ali? Dibilang begitu. Kenal. Tapi sebenarnya sebelum dia datang ke tanah Mekah, dia diajarkan dulu oleh gurunya. Sebelum kau injakan kakimu ke tanah Mekah, tapi ingat, kau harus bersemedi dulu di tanah Ujung Kulon. Banten. Ya, dia harus bersemedi di sana dan mengganti namanya menjadi Kelantrang. Kelantrang itu pemberani. Iya. Setra. Kelantrang Setra, iya. pemberani yang suci. Iya. Datanglah dia ke sana, ketemulah dengan si bapak tua itu. Oh, saya antarkan Anda. Berjalanlah dia ke sebuah sungai, Sungai Nil. Sungai jalan, lalu tiba-tiba bapak itu menancapkan tongkatnya. Cerat, Di sungai. di pinggir sungai itu. Lalu jalanlah tongkatnya yang kau lihat tadi. Jalanlah dia. Tiba-tiba setengah perjalanan bapak itu mengatakan, hai anak muda, saya lupa ada apa bapak tua. Saya lupa tongkat saya tertinggal. Tolong ambilkan. Saya tidak mau. Jika kau tidak mau, kau tidak akan bertemu dengan Syekh Ali. Datanglah Kian Santang untuk mendatangi tongkat itu. Tapi apa? Kian Santang menganggap remeh. Diangkatlah dengan satu tangan. Mental. Mental semakin jauh. Terheran. Lalu tiba-tiba diangkat kedua tongkat itu. Tapi apa yang terjadi, anak muda? Iya. Tapi yang terjadi justru seluruh lubang-lubang pada tubuhnya mengeluarkan cairan berwarna merah. Wow. Dari telinga, Darah mata. dong berarti. Benar sekali. Lalu bapak tua tadi mendatanginya. Tidak tega melihat Kian Santang.
Lalu dipeganglah tangannya Kian Santang. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berhenti pendarahan itu dan terangkat tongkatnya. Kaget Kian Santang. Ilmu apa itu? Mantra apa yang kau baca itu? Saat itu beliau belum muslim. Belum. Terharu aku. Iya. Disitulah terkaget-kaget dia. 20 hari dia mempelajari itu. Dan di saat itulah dia merasakan kalimat itu dengan keyakinan seluruh jiwanya, darah yang mengalir dalam tubuhnya dan daging yang ada dalam tubuhnya bergejolak dengan membaca 2 kalimat syahadat itu. Iya. Dan dia meyakini dengan ilmunya. Sayalah yang mendampingi. Kalian tahu kenapa selalu ada Harimau. di Pajajaran? Kenapa Ki? Kenapa menjadi seperti simbol? Seperti perlambang Sayalah macan. makhluk yang saat itu menyerupai seekor macan untuk menerkam Prabu Siliwangi. Dan saat itulah saya mengikuti kemanapun Gelantrang Setra pergi. Menginjakkan kakinya, diperintahkan Prabu untuk menjaga Kian Santang dimanapun dia berada. Sayalah yang mendampinginya. Sayalah yang suka menyerupai Prabu Kian Santang. Dengan gagahnya, saya seekor harimau. Kadang harimau putih, kadang kakek tua berbaju putih, dan kadang sosok anak muda seperti Kian Santang. Bertubuh tinggi, berbadan kecil. Kian Santang berbadan kecil, Ya. tapi nyalinya besar. Sayalah yang bersamanya. Nama asli Anda siapa? Saya Rahmat, Rohmat itu nama aslinya. Ki Rahmat. Ki Rohmat. Itulah Kian Santang bisa dikatakan Syekh Rahmat karena saya berhubungan dengan orang-orang yang suci dan sakti. Ya. Dan hidayah itu turun kepada Kian Santang. Kenapa tadi Kinogo datang? Karena kami memang saling berkaitan, saling menjaga satu sama lain. Jadi Ki Jarot itu ada di setiap Jawa Barat. Dia akan selalu hadir dimanapun, dan dia sudah cocok dengan raganya. Pak Kis. Ya, sayalah yang mendampingi beliau ke tanah suci. Dan sampailah dia ke masjid pertama yang dia bangun di daerah Kerawang bersama Syekh Kuro. Masjid apa namanya Ki? Haruskah saya beritahu? Carilah sendiri. Syekh Kuro. Ya nanti kita cari. Udah tahu sekarang siapa Aki. Aki mah begini memang. Tidak bisa tegap seperti kalian. Iya, agak bongkok Pasti ya Ki. Aki selalu membongkok. Berarti selain mendampingi Kian Santang, Aki tahu dong berarti Kian Santang itu dulu berguru ke siapa aja, serta ilmu-ilmu yang diamalkan. Aki kan pendampingnya. Untuk Raden Kian Santang hanya satu ilmu yang dia tanamkan di dalam jiwanya. Pesan dari Syekh Ali Murtado. Satu. Apa itu Ki? Di surah Al-Imran ayat 100. Surat Ali Imran ayat 137. 137. Dia hanya mengatakan, kalian tahu ayat ini. Ingatlah. Hasbi Allah Wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Itu satu. Ya. Satu pesannya itu. Sebaik-baiknya penolong itu cuma Allah. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu setinggi apapun. Allah lah yang maha berkuasa atas apapun yang ada di bumi dan di langit beserta isinya. Amin. Apalah kita. Iya. Itu ilmu yang dia pelajari. Iya. Tidak ada yang lain. Dia berguru di gunung, di laut, dan dimanapun. Kembali lagi hanya itu satu ilmu yang dia banggakan. Jangan diam saja kan. Ayo Pak Kis tanya, ini kan yang selalu ini soulmate-nya Pak Kis nih, Ki Jarot. Apalagi ilmu apa tandingannya? Tidak ada. Iya. Iya. Itu yang sering dibaca Pak Misbah. Sering dengar kalian. Justru dikatakan kadang manusia itu tidak sadar kesabaranku sudah habis. Iya ya. Mana pertolongan? Di sini. Nggak boleh ya ngomong gitu ya. Ada di sini. Kalian tidak kenal. Bagaimana dia bisa menolong? Kenali dulu. Kalian sering mendengar ayat itu, tapi kalian tidak tahu artinya dan maknanya. Karena ayat-ayat Sang Pencipta, ayat-ayat Allah itu perlu diyakini. Kalau tidak yakin, tidak akan berjalan, tidak akan memberikan kekuatan dalam dirimu. Sebagaimana engkau meyakini adanya Tuhan di dalam hatimu. Jika kau tidak yakin, kau tidak akan selamat. Tapi kau yakin, padahal kau belum melihatnya. Tapi kau yakini, maka dia akan hadir. Selangkah saja kau dekat dengannya, 1000 langkah dia menghampirimu. Itulah keyakinan. Allah itu gaib, tapi ada. Karena apa? Perkataannya dari dulu sampai sekarang itu benar, jelas. Dan Allah sudah mengatakan yang terjadi di masa depan dan terjadi seperti saat ini. Yakin, baca, yakini dan pahami, baru dialami. Manusia itu diciptakan sempurna, maka sempurnakanlah apa yang ada di dalam dirimu. Mulutmu, pikiranmu, hatimu, semua anggota tubuhmu satukan, kerjasama yang baik. Jangan lain di mulut dan di hati ya gitu. Nah, itu namanya munaroh. Munafik. Lagi bercanda. Maaf munaroh. Munafik. Kekuatan itu adalah keyakinan. Sebagaimana orang-orang zaman dulu untuk bertirakat, meyakini adanya ilmu kanuragan dalam dirinya. Karena dia yakin, jika dia tidak yakin, dia tidak akan memecahkan apapun. Aki kan sudah lama hidup ya Ki. Mungkin sudah ribuan tahun ya Ki. Di umur kami manusia dengan di umur Aki kan beda ya. Mungkin Aki kan lebih lama hidup, lebih banyak yang dilihat, lebih banyak yang didengar, lebih banyak yang dirasa gitu. Gimana cara mensiasati hidup ini Ki biar orang itu bisa menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan, kesabaran? Bagaimana cara melatihnya? Wassalam wasobri. Sholat dan bersabarlah. Jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya Ki. Iya benar. Hanya itu kuncinya. Tapi kenapa banyak yang sholat, banyak yang sabar, tapi kadang-kadang masih bisa melakukan kejahatan, kesalahan itu? Banyak orang yang sholat melakukan maksiat juga banyak. Itu apa sebab? Ya karena tidak meyakini, hanya menggerakkan saja. Asal menjalankan kewajiban gitu ya Ki. Karena manusia tidak luput memang diuji. Terkadang semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi juga ujiannya. Sejauh mana dia bersabar dalam perkataannya dan sikapnya.
Semakin tinggi ilmu orang itu pun sama, diuji dengan apa yang dia yakini. Hati-hati. Berarti kayak Panglima ini harus hati-hati ya Ki? Ya, Ujiannya banyak Ki? benar. Kian Santang itu diperintahkan oleh gurunya untuk memperbanyak istighfar di pagi dan sore sebagai pengendali dirinya. Bukannya ketika beliau menjadi mu'alaf langsung seperti bayi yang baru terlahir Ki, nggak ada dosa Ki? Ya, benar. Kalau suci nggak ada dosa, kenapa harus istighfar? Kamu pikir baginda Rasul tidak suci? Tapi beliau Justru rajin dia istighfar. rajin beristighfar. Oh, iya. Dan dia rajin mengingat mati. Sebagaimana manusia pasti akan mati. Itulah yang membuat dia selalu bersyukur dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dia ikhlas menjalani semuanya. Aki sudah seperti kiai ya. Iya Ki kan, Apa, Ki? ilmunya banyak. Terlalu banyak doa gitu. Islam itu terlalu banyak doa gitu. Karena Islam itu selamat. Sebenarnya manusia jika mengikuti aturan, dia akan selamat. Karena Allah itu selalu sayang pada umatnya. Umatnya yang beriman kepadanya. Bahkan yang penjahat pun Allah tetap sayang sebenarnya. Penjahat kok disayang sih Ki, kan dia jahat. Allah tidak pandang bulu. Allah selalu menyayangi umatnya. Siapapun dia. Siapapun dia. Dan Allah selalu memberikan maaf kepada hambanya. Walaupun dia berbuat salah. Tapi manusia salah sedikit saja, kebaikan yang lain terhapus karena kesalahan yang sedikit. Itulah perbedaan manusia dan Tuhan. Harus belajar ya Ki, biar Benar. mengikhlaskan, memaafkan. Susah tapi ilmu ikhlas itu Ki. Belajarnya harus bagaimana Ki? Belajar ikhlas itu ya orang yang selalu senantiasa bersyukur. Bersyukur ya. Jadi setiap kesusahan apapun dia bersyukur, maka dia akan ikhlas dengan apapun. Iya betul. Jika tidak ada rasa syukur dalam hatinya, dia tidak pernah ikhlas dengan apapun. Kesusahan apapun yang menimpa dirinya pasti akan menggerutu. Iya. Jadi Ki, saya mau nanyakan bangsa Ki-Aki ini kalau hari-harinya sama seperti kita bekerja. Sama, kami mempunyai ladang, kami bercocok tanam. Punya keluarga juga. Sama, kami punya keluarga, berkawin, punya keturunan. Sama seperti bangsa manusia, hanya saja kami di alam yang berbeda, dengan wujud yang berbeda. Wujudnya apakah sama seperti kita manusia? Tapi kalau bangsa Aki ada yang Sama. bangsa Aki ada yang meninggal, itu dikebumikannya di mana? Nah itu pertanyaan netizen banyak tuh. Memangnya bangsa jin bisa mati katanya Ki? Bisa nggak Bangsa Ki? kami itu bisa mati. Itu kalau mati dikebumikannya gimana? Sama. Kalau manusia kan dikubur Ki dalam tanah. Bangsa kami itu mati kembali ke api. Langsung sirna begitu aja. Ya, sama. Bangsa kami pun di hari-hari akhir kiamat pun sama, mempunyai pertanggungjawaban. Bagi kami yang jelas, bangsa kami diciptakan sama seperti kalian, Tuhan yang sama. Tetapi bangsa kami pun sama dengan bangsa kalian. Ada yang memihak dengan keyakinannya sendiri, dan ada yang memang memihak dengan keyakinan yang berbeda. Bagi kami, bangsa yang muslim akan mengikuti pemimpin yang muslim. Dan bagi kami yang tidak kembali kepada yang muslim, maka akan kembali kepada api neraka. Kami sama, kami berwujud sama, perempuan dan laki-laki. Ada anak-anak juga. Bangsa kami mempunyai kulit yang berbeda-beda. Ada yang hitam pekat dan ada yang kuning langsat. Sama bagi para perempuan. Semakin panjang rambut menjuntai ke lantai, semakin dia terlihat cantik. Oh gitu ya. Dan ada bagi laki-laki yang tidak berambut. Hanya saja wujudnya kami yang jelas satu. Di bangsa kami
itu tetap mempunyai tanduk. Oke. Tapi perwujudan kami tidak akan ada yang bisa tahu yang sebenarnya perwujudan kami. Walaupun yang muslim tetap ada tanduknya, Ki? Sama, hanya saja besar kecilnya saja. Kalau yang muslim tanduknya kecil. Kecil, Kalau yang kafir semakin panjang. semakin panjang makin jahat. Ya, dan kami berbeda dari kuku. Maka kalian bagi manusia yang muslim dilarang untuk memperpanjang kukunya, karena kami akan singgah di dalam kuku itu. Itu adalah salah satu tempat yang diperkenankan oleh Tuhan kalian untuk kami tempati. Kain yang menjuntai ke lantai itu menandakan kesombongan dari manusia itu sendiri, karena bangsa kami yang perempuan selalu menjuntaikan kainnya ke lantai. Begitu saja, Tuan. Benar sekali, Ki. Terima kasih banget ceritanya. Terima kasih petuahnya, Terima kasih, nasihatnya. Ki Jarot udah datang. Diam saja. Diam saja. Ayo Pak Kis nanya apa? Ini mau Dia balik bingung. Dia melihat saya di sini. Dia berpikir apakah saya seperti itu. Apa yang mau disampaikan ke Ki Jarot nih Pak Kis? Ini makasih Ki, udah ikutin saya Ki. Tuh udah Kamu ngomong tuh. ngikutin saya. Sama-sama. Kamu juga ngikutin saya. Datang ke tempat saya. Oh iya, kan sering ke sana ya, walaupun ngap ya. Sebenarnya saya menanti kedatangan kalian. Insya Allah. Panglima. Insya Allah. Insya Allah Ki. Insya Allah. Semoga Allah memudahkan langkah Amin ya kita Allah. Terima bertemu kasih doanya lagi Ki. di istanaku. Ya sudah, saya pamit. Maafkan saya Ya. jika saya salah berkata. Tidak Ya. ada yang salah, Ki. Sampaikanlah jika itu kebaikan. Ya. Ya. Tolong diingatkan jika memang salah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah banyak mendapatkan informasi dan juga nasihat dari sosok yang masuk ke dalam tubuh Ismi, yaitu Ki Jarot yang sering masuk ketemu Pak Anggis hari ini ke Ismi. Ya Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Pesan baik itu walaupun dari mulut siapapun, kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya. Tetap ada koridor keimanan kita kepada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik iman itu adalah takwa. Sebaik-baik iman itu adalah perbanyak istighfar dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa memberi, hanya Allah yang bisa mengasihi dan mencintai kita kekal sejatinya cinta dan kasih sayang untuk selama-lamanya. Baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua netizen dan Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.